Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami akan melanjutkan pembacaan kitab Usfuriyah halaman 10. Qauluhu wal hadisul akhar minal masmu'ati an aliyin baris 6 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hadisu utawi hadis al akharu kang wene apa hadis iku minal masmu'ati saking piro-piro hadis kang den rungu an aliyin saking Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. An aliyin den rungu an aliyin saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Innahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku minal mas'ati saking pira kali radhiyallahu anhu apa annahu satuhun an Sayyidina Ali ku qala dawuh sapa Sayyidina Ali dawuh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dawuh qala Rasulullah qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh as-shadaqatu idza khurijat min yadi sahibiha taqau fi yadillah qabla an tadkhula fi yadis sa'il fatatakallamu bi khamsi kalimatin ing dawuh as-shadaqatu. As-shadaqatu utawi shadaqah iku idza khurijat ari kalani den tokaken apa shadaqah min yadi sahibiha saking tangani wong kang duweni shadaqah. Tako muka tumiba apa shadaqah fi yadillahi ing dalam kekuasaane Allah. Fi yadillahi ing dalam kekuasaane Allah qabla an tadkhulah ing dalam sadurunge yen to manjing apa sedekah fi yadis saili ing dalam tangane wong kang njaluk. Fi yadis saili ing dalam tangane wong kang njaluk fatatakallamu moko gunuman apa sedekah bi khamsi kalimatin kelawan 5 pira-pira kalimat. Bi khamsi kalimatin kelawan 5 pira-pira kalimat. Awaluha utawi kawitane khamsi kalimatin iku takulu ngucap apa sedekah ngucap kuntu shaghiran fakabbartani wa kuntu qalilan fakassartani wa kuntu aduwan fa ahbabtani wa kuntu faniyan fa abqaitani wa kuntu harisi fal ana sirtu harisika. Ing lafat takulu ing lafat kuntu shaghiran iku talu ngucap apa sedekah kuntu ana sapa ingsun iku shaghiran cilik fakabbartani muka gawe gedhe sira ing ingsun wa kuntu lan ana sapa ingsun iku qalilan kitik fakassartani muka nuli ngakehaken sira ing ingsun. Wa kuntulan ono sapa ingsun iku aduan musuh fa ahbabtani mukon dadekaken demen sira ing ingsun. Wa kuntulan ono sapa ingsun iku fanian rusak atau sirno sapa ingsun fa abqaitani mukon dadekaken langgeng sira ing ingsun. Wa kunta lan ono sapa sira iku harisi kang jaga ingsun. Iku harisi kang jaga ing ingsun fal ana muka ing dalem saiki situ dadi sapa ingsun iku harisaka kang jaga sira waruya lan den riwayataken Makhul Syami saking sahabat Makhul Asani apa Kala dawu sapa Makhul Sami idza tasaddaqal mu'minu tasaddaqatan radiyallahu biha anhu wa nadat ila akhirih ing dawu idza tasaddaqa ari kalani sedekah sapa al mukminu wong mukmin sedekatan ing sedekah radiya kang ridha sapa Allah biha kelawan sedekah
ridho anhu sangking mukmin. Wanadat lan undang-undang opo jahannam neraka jahannam, ya Rabbi duh pingiran kula, ya Rabbi duh pingiran kula, idzan kula aturi ngidini panjenengan, idzan kula aturi ngidini panjenengan limaring kula bisujudi kelawan sujud wasukron lan kranten syukur, wasukron lan syukur laka maring panjenengan. Fakot takutah muka teman-teman merdiaka akan panjenengan ahadan ing wong siji. Fakot takutah muka teman-teman merdeka akan panjenengan ahadan ing wong siji min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam saking ummati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merdekakan min adabi saking siksa kula, li anni kronu satuhni kula iku kuntu wonten kula iku astai wirang kula min Muhammadin alaihi salatu wassalam saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isin wirang an u'adziba ing yen to nyiksa kula ahadan ing wong siji min ummatihi saking ummate Nabi Muhammad. Wala buddalan ora kena ora likate kula min taatika saking taat ing panjenengan. Wa nazalat lan tumurun apa hadhil ayatu ikilah ayat ala fadlis shadaqati ing ngatasé keutamaan sedekah. Ayat khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wassalli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Nyatane khud min amwalika, khud ngalaposiro min amwalihim saking piro-piro bondoni nas sodakotan ing sodako tutahhiruhum kang nuciaken apa sodako ing nas watu zakihim lan bersihaken so apa sodako ing nas biha kelawan amwal alaihim ing ngatasin nas inna sholataka sadunin doa siro iku sakanun dadi penganteng-anteng lahum maring nas wallahu utai Allah iku sami'un dat kang midanget sapa Allah alimun turdat kang ngudanini sapa Allah Bismillahirrahmanirrahim. Wal hadisul akhir minal masmu'ati an aliyin radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu idza khurijat min yadi sahibiha taqaw fi yadillahi qabla an tadkhula fi yadis sa'il fatatakallamu bi khamsi kalimatin. Awwaluha taqulu kuntu shahiran fakabbartani wa kuntu qalilan fakathartani wa kuntu aduan fa ahbabtani wa kuntu fanian fa abqaitani wa kuntu harisi fal anasitu harisaka. Ing dawuh kuntu awala kawitani khamsana iku takul ngucap apa sedek kuntu ana sapa ingsun iku sahiron cilik. Tak ulangi. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu ing sedekah as-sadaqatu utawi sedekah iku idza khurijat ari kalani den toaken apa sedekah min yadi sahibiha saking tangani wong kang duweni sedekah takok muka tumiba apa sedekah fi yadillahi ing dalem kekuasaane Allah tumiba qabla an tadkhula ing dalem sadurunge yen to manjing apa sedekah fi yadis saili ing dalem tangani wong kang njaluk. Fatatakallamu moko guneman apa sedekah bi khamsi kalimatin kelawan 5 pira-pira kalimat. Bi khamsi kalimatin kelawan 5 pira-pira kalimat. Awwaluha utawi kawitane khamsi kalimatin iku takulu ngucap apa sedekah kuntu shahiron fakabbartani 2
wa kuntu qalilan fakassartani 3, wa kuntu aduwan fa ahbabtani 4, wa kuntu fanian fa abqaitani 5, wa kuntu harisil ana sirtu harisaka. Kuntu ono sapa ingsun iku soiron cilik, fakabbartani muka gawe gede sira ing ingsun. Yang kedua, wa kuntu lan ono sapa ingsun iku qalilan kidik, fakassartani muka ngakehaken sira ing ingsun. 3, wa kuntu lan ono sapa ingsun iku aduan musuh, fa ahbabtani muka ndadekaken demen sira ing ingsun. Yang keempat, wa kuntu fanian, wa kuntu lan ono sapa ingsun iku fanian rusak, fa abqaitani moko dadekaken langgeng sira ing ingsun. Wa kuntalan ono sapa sira iku harisi kang jaga ing ingsun, fal ana muka ing dalem saiki iku muka ing dalem saiki sirtu dadi sapa ingsun iku harisaka kang jaga sira, iku harisaka kang jaga sira. Hadis yang lain di sini niki masalah lanjutan hadis yang nomor 11 niki tentang masalah sedekah. Di hadis yang ke-11 ini masalah sedekah. Dan ini yang hadis lain menyebutkan hadis ini didengar oleh dari Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali tahu bahwa Rasulullah pernah bersabda, as-sadaqatu idza khurijat min yadi sahibiha taqu fi yadillah qabla an tadkhula fi yadi sa'il fatatakallamu bi khamsi kalimatin. Di sedekah ketika dikeluarkan. Jadi ketika sedekah itu dikeluarkan, diberikan sebelum sedekah itu sampai pada tangan orang yang menerima. Ada orang meminta, kita kasih. Sebelum sedekah itu sampai kepada orang yang meminta-minta, ini sedekah itu ada pada kekuasaannya Allah. Jadi sebelum nih, saya ulangi, ketika sedekah itu sudah dikeluarkan, nih, ketika itu sudah dikeluarkan dari orang tersebut, berarti itu sudah ada pada kekuasaannya Allah. Sebelum sedekah itu sampai kepada orang yang diberi atau orang yang meminta, sedekah itu bicara dengan 5 kalimat. Yang pertama, kuntu shaghiran fakabbartani. Saya itu asalnya kecil tapi kamu perbesar. Sama uang 1.000. Lah uang 1.000 itu kalau dibuat sedekah bisa berlipat ganda menjadi 10 kali lipat. Nah nanti kalau kita sedekah ada di kota Mekah itu berapa kali lipat, di kota Madinah lebih banyak lagi. Kalau kita sholat 1 rakaat di kota Madinah sama dengan di sini kita sholat 1 rakaat sana sama dengan 500. Kalau di Mekah 1 rakaat sama dengan di sini 1000 rakaat. Demikian pula sedekah. Sedekah di sana lebih banyak sedekah di sini. Nah, niki sedekah itu dilipat gandakan. Ini kata sedekah, saya itu asalnya kecil tapi kamu besarkan. Yang kedua, wa kuntu qalilan fakassartani. Saya itu asalnya sedikit tapi kamu perbanyak. Coba sedekah 1 bisa jadi 10 orang banyak. Wa kuntu aduan fa ahbabtani. Yang dulu saya itu musuhmu tapi sekarang bukan. Saya itu menjadi kekasih menjadi. Jadi harta itu kan seperti itu. Harta itu ya asalnya sebelum dibuat sedekah sama dengan musuh. Tapi ketika dibuat sedekah menjadi temannya, menjadi kekasihnya. Nih. Makanya kita itu jangan sampai berat untuk mengeluarkan sedekah. Ada siapa saja yang meminta, entah itu orangnya orang yang sudah tua atau masih kuat kerja, ya kita berikan. Kita itu tidak perlu karena yang meminta-minta orangnya masih muda, salah nggak dikasih malah dikata-katain, dihina, dicaci maki ya. Itu gimana? Tidak boleh. Kita harus ingat pada masa Rasulullah.
Nah, Rasulullah itu pernah pada suatu hari ada orang yang meminta-minta kepada Rasulullah naik kuda, dengan Rasulullah diberi roti yang bagus-bagus. Setelah orang itu pergi, datang lagi orang yang compang-camping. Dengan Rasulullah gimana? Diberi roti yang biasa, yang hancur-hancur. Akhirnya sahabat nanya, ya Rasulullah, kenapa? Orang yang naik kuda tadi engkau kasih kue yang bagus-bagus, tapi yang ini tidak. Jawabnya Rasulullah, kalau yang orang naik kuda tadi saya kasih roti seperti ini, dia akan merasa saya hina. Lain dengan kita, kalau yang meminta-minta itu orang yang masih gagah, nggak dikasih, justru dicaci maki. Mestinya tidak seperti itu. Siapa saja yang meminta, kita kasih. Yang penting kita itu tidak sampai hutang sehingga setelah memberi kita itu akan menyesal. Kemudian wa kuntu faniyan fa abqaitani. Jadi saya itu asalnya rusak tiada, tapi kau tetapkan. Nah, harta kan gini. Harta kita yang sebenarnya itu yang mana? Harta yang kita buat sedekah. Seandainya kita punya uang 1 juta, tapi uang 1 juta itu tidak ada yang dibuat sedekah sama sekali, cuma diberi buat makanan, dibuat beli baju, gini akhirnya berarti itu hakikatnya bukan harta kita. Harta kita, harta yang sudah kita, harta kita yang sebenarnya adalah harta yang kita sedekahkan. Jadi uang 1 juta tidak ada yang nggak punya apa-apa. Memang kita itu enak makannya, tapi besok dah nggak dapat apa-apa sama sekali. Makanya di sini bilang wa kuntu faniyan fa abqaitani. Jadi kata saudara gimana? Saya dulu asalnya saya itu tidak tiada, tapi kau tetapkan. Nah, artinya gimana lah? Dengan adanya sedekah, maka harta tersebut akan kita, hasilnya akan kita dapatkan besok di akhirat. Berarti kan abqaitani wa kunta harisin. Ini kata saudara, kalau dulu kamu yang menjaga saya, tapi sekarang saya yang menjaga kamu. Nah, harta yang kita ini, kita punya uang. Nah, uang kita, harta kita yang menjaga. Khawatir apa? Khawatir diambil pencuri. Apalagi hartanya banyak, setiap malam nggak bisa tidur, apalagi seperti punya sapi. Kadang-kala rela-rela tidur di kandang, dijaga. Tapi ketika disedekahkan, apa kata sedekah? Dulu saya dijaga, tapi sekarang saya menjagamu. Jadi sedekah itu yang akhirnya menjaga kita. Ini masalah sedekah. As-sedaqatu daf'ul bala. Sedekah itu bisa menolak mara bahaya. Yang penting kita itu sedekah ikhlas. Sedekah sedikit, ikhlas. Mana yang lebih baik? Antara sedekah banyak, tapi jadi kalau kita suruh milih, kita harus cerdas cara memilih. Coba kita pilih, kita sedekah 1000, kita ikhlas. Kemudian kita sedekah 1 juta tidak ikhlas, pilih yang mana? Ya mestinya pilih 1 juta tapi ikhlas. Itu pilihan yang cerdas, bukan ya pilih 1000. Ya kalau 1000 siapa yang nggak ikhlas? Jadi kalau suruh milih sedekah 1000 ikhlas, 1 juta tidak ikhlas, pilih yang mana? Ya kalau saya pilih 1 juta tapi ikhlas. Itu pilihan yang cerdas. Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiyah ammakhulin, ini kita sudah dibaca. Waruwiyah ammakhulin Syami rahmatullah alaih qala idza tasaddaqa al-mu'minu sadaqatan radiya biha anhu wa nadat jahannamu ya rabbi i'dhalli bis-sujudi syukran laka faqad a'taqata ahadam min ummati Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam min adabi li anni kuntu astahi min Muhammadin alaihi salatu wasallam an u'adziba ahadam min ummatihi wala budali min ta'dika.
Jadi ini ada hadis diriwayatkan oleh sahabat Makful. Ketika nih kata sahabat Makful, jadi ketika orang mukmin itu mengeluarkan sedekah dan dapat ridho dari Allah, ini berarti sedekahnya ikhlas. Allah ridho dengan sedekah, maka bagaimana? Maka neraka jahanam itu memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon, ya Rabbi i'dzalli bisujudi syukran laka. Ya Allah, izinkan kami untuk sujud kepadamu sebagai syukur kami. Kenapa? Karena faqad a'taqta ahadan min ummati, karena engkau telah memerdekakan seorang dari umatnya Nabi Muhammad dari siksa saya. Karena saya itu malu kepada Nabi Muhammad untuk menyiksa umatnya. Ketika neraka jahanam itu hakikatnya malu untuk menyiksa umatnya Nabi Muhammad. Maka ketika sedekah, ketika orang tersebut sedekah, orang yang beriman itu mengeluarkan sedekah, bagaimana? Sedekah itu berdoa, memohon kepada Allah agar supaya diirini untuk sujud kepada Allah sebagai rasa syukur. Rasa syukur apa? Rasa syukur karena Allah telah membebaskan umatnya Nabi Muhammad dari siksaan api neraka. Api neraka kan ini. Kenapa? Karena saya itu, kata api neraka, karena saya itu malu. Saya itu malu terhadap Nabi Muhammad, bukan malu kepada umatnya, malu kepada Nabi Muhammad untuk menyiksa umatnya. Tapi bagaimana lagi? Wala budda li min ta'atikah, dan ini. Tapi bagaimana lagi, saya itu harus taat kepadamu ya Allah. Ayat nazalat hadhil ayat ala shadaqah ala fadli shadaqati, turun ayat tentang keutamaan sedekah. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu samii'un alim. Ini hadis firman Allah. Firman Allah ini menunjukkan akan keutamaannya sedekah. Ambillah dari hartamu. Jadi buatlah sedekah. Sedekah itu yang membersihkan harta kita. Keluarkan zakat. Jadi kalau kita itu punya sesuatu hasil panen, seperti padi, jagung, kedelai, kacang hijau, gimana? Berarti kita itu harus mengeluarkan zakatnya, keluarkan zakatnya itu. Dengan adanya kita keluarkan zakat, maka harta kita itu jadi bersih. Jadi yang penting sudah mencapai 1 nisab. Nah sekarang kalau nggak ada 1 nisab tapi kita itu menanam jagung sampai 3 kali, ya ini kan hitungan 1 tahun. 1 tahun dihitung itu sudah mencukupi atau tidak? Lebih. Berarti kita tuh supaya mengeluarkan zakat. Jadi sebelum harta kita itu dikeluarkan zakat, ya jangan makan dulu, keluarkan zakat terlebih dahulu. Jangan dihitung-hitung apa nih sedekah. Jadi kita sebagai orang Islam jangan sampai merasa berat untuk mengeluarkan sedekah. Sedekah itu tidak menyebabkan kita jadi miskin, tidak. Dengan adanya sedekah itulah kita justru lebih mudah untuk mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan benar kalau kita sedekah terus apa yang mau kita makan. Pasti kita itu akan dapat balasannya. Jadi tidak perlu kita itu mau sedekah, besok yang mau dimakan saya itu apa, lusa terus apa, sedangkan kita itu sekarang tinggal segini, beras tinggal segini, dan mau sedekah saya mikir-mikir, ya sedekah. Oh ya memang kita ya mikirlah besok ini gini, dan besok ya ada.
Sodako mau ada orang pengemis meminta, lah kita kasih kan tidak mungkin ke semuanya. Ya kita sodako ya semampu kita. Kita itu tidak dituntut sodako harus banyak, tidak. Semampu kita. Kita punya uang sedikit ya sedikit. Inna sholataka wa sholli alaihim. Khud min amwan sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi harta sodako itulah yang membersihkan harta kita. Wa sholli lan doa sira alaihim ing ngatasé nas. Inna sholataka sasakon lagi. Dan kita itu berdoa dan istighfarlah. Karena doa itulah yang bisa menenangkan kita. Jadi dengan adanya doa, kita memohon kepada Allah, berdoa, kita itu akan menjadi tenang. Wallahu sami'un alim. Jadi Allah mendengar berdoa. Kita berdoa itu tidak perlu kita itu teriak-teriak. Allah itu tidak tuli. Allah tidak tuli ya, kita berdoa. Ya kalau bisa kita itu hati, lesan dan hati sama, sejalan. Ini caranya. Yakni ngersaaken sapa Allah doa uka utawi doa sira wa doa aka ing doa sira was doa uka utawi doa sira wastighfaru kalan istighfar sira iku tumakninatun dadi penganteng-anteng lahu maring nas. Jadi doa dan istighfar itulah yang menjadi penenang bagi kita. Nah kita berdoa di dalam lagi wasalli alaihim dan mendoakan kepada orang Islam. Kita berdoa untuk diri sendiri, berdoa untuk orang Islam. Kita tidak rugi. Justru kalau kita berdoa ingin diterima, ya kita mendoakan diri sendiri, mendoakan orang tua juga orang Islam. Kita itu tidak rugi mendoakan orang Islam. Hasilnya akan kembali pada kita sendiri. Jadi doa'uka wastighfaruka tumakninatun lahu. Jadi doamu dan istighfarmu itu akan menjadi penenang kepada masyarakat. Innallaha satuhuni Allah. Innallaha satuhuni Allah iku qad qabila teman-teman nampa sapa Allah minhum saking nas. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala dawuh alam ya'lamu apa ta orang ngerti sapa nas. Alam ya'lamu apa ta orang ngerti sapa nas annallah ing satuhuni Allah huwa tegese Allah iku yakbalu nampa sapa Allah at-taubata ing taubah. Nerimu taubat an ibadihi saking pira-pira kaulane Allah. Wa yakhudulan ngalap sapa Allah as-shadaqati ing pira-pira sedekah. Wa yakbal lan nerimu sapa Allah as-shadaqati ing pira-pira sedekah kama akhadaha kaya oleh ngalap ing sedekah sapa ar-rasulu alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salam ngalap sedekah minhum saking nas. Minhum saking nas. Innallaha qad qabila. Saya ulangi, yakni doa ka wastighfaruka tumakninatun lahum. Innallaha qad qabila minhum. Ini di doa kita, istighfar kita itu menjadi penenang bagi masyarakat. Dan Allah itu juga menerima dari masyarakat. Qala Allah Ta'ala alam ta'lam annallaha yaqbalu taubah. Jadi apakah kita itu tidak tahu bahwa Allah itu akan menerima taubat hambanya. Allah akan mengambil sodakohnya, menerima sodakohnya sebagaimana Rasulullah mengambil sodakoh. Rasulullah para utusannya Allah, kalau zakat tidak boleh. Tapi makanya Bani Hasyim itu tidak berhak menerima zakat, tapi kalau sodakoh boleh. Ini
Makanya itu dulu kisahnya Salman Al-Farisi. Jadi ketika Salman Al-Farisi itu adalah salah satu sahabat yang mencari kebenaran. Asalnya dia itu adalah penyembah api. Menyembah dengan orang tuanya nggak boleh keluar, ngerti, oh ini kok ibadahnya lebih baik daripada ibadah saya, akhirnya pindah. Setelah itu pindah lagi. Nah, lama kelamaan mendengar ada nabi yang di akhir zaman, kemudian ingin tahu tanda-tandanya. Cari tanda-tandanya gimana? Tanda-tandanya salah satunya adalah kalau Nabi Muhammad itu tidak menerima zakat tapi sedekah mau. Ini Salman Al-Farisi, Salman yang orang yang mencari kebenaran. Pada waktu Salman Al-Farisi itu menjumpai Rasulullah, jadi ingin tahu, Rasulullah ngerti. Rasulullah tahu bahwa dia adalah mencari bukti. Pertama, bukti kenabian di pantatnya. Rasulullah membuka, ngerti. Kemudian tanda-tanda lagi cari sampai 3. Orang kalau utusan Nabi Muhammad, utusannya Allah itu katanya tidak mau menerima zakat, tapi kalau sudah mau. Lah akhirnya Salman Al-Farisi itu kan kerjanya jadi tukang panin kurma. Jadi Salman Al-Farisi itu mengambil kurma, matur tanggal, ya Rasulullah, ini zakat saya. Rasul tidak menerima. Tablah 2 sudah, tanda-tandanya 2. Kemudian besoknya lagi datang lagi Salman Al-Farisi kepada Rasulullah membawa kurma lagi. Salman Al-Farisi bicara, ini adalah sedekah. Rasulullah menerima. Dan kenapa kalau sedekah Rasul menerima, zakat tidak? Zakat itu adalah harta kotor. Makanya harta yang sudah mencapai 1 nisab kalau belum dizakati itu masih kotor. Untuk membersihkan gimana? Caranya keluarkan zakatnya. Keluarkan zakatnya. Ya kadang-kala kita itu, oh ini kok banyak sekali zakatnya. Berat, ya jangan berat. Kita tidak boleh sedekah. Zakat itu adalah bukan milik kita tapi milik fakir miskin. Jadi kalau kita sudah kewajiban untuk mengeluarkan zakat, karena terlalu banyak kita tidak mau mengeluarkan, ya sama saja kita itu adalah menjadi perampok. Nah, kenapa lah? Ya kan bukan harta kita. Zakat itu adalah miliknya fakir miskin. Memang asalnya kita yang punya, tapi kan kalau zakat miliknya siapa? Bukan miliknya kita, miliknya fakir miskin. Nah, kita jangan sampai punya harta yang harus dizakati tidak mau mengeluarkan zakat. Kita ingat kepada Sa'labah. Kisahnya Sa'labah itu pertama kali Sa'labah itu adalah orang yang sangat miskin, tidak punya apa-apa. Setiap mau melakukan sesuatu, setiap mau sholat nih, kalau mau sholat gantian. Jadi Sa'labah dulu pergi ke masjid lah nanti pulang. Tapi akhirnya memohon kepada Rasul agar didoakan. Matur, ya Rasul, kalau saya nanti banyak kalau saya itu akan tambah sregep mau sholat setiap malam. Tapi setelah didoakan lama kelamaan lagi dengan Rasul diberi kambing. Nah ini barokah kambingnya itu kan banyak. Rasulullah mendoakan berlimpah. Yang asalnya setiap waktu Sa'labah itu pergi ke masjid sholat jamaah dengan, tapi lama kelamaan sibuk dengan hartanya setiap minggu, lama lagi akhirnya setiap hari raya. Soalnya setiap hari raya berarti 2 kali ke masjid. Akhirnya Rasulullah nanya, nah kemana Sa'labah sibuk dengan hartanya? Nah Rasulullah akhirnya menyuruh sahabat agar supaya sahabat itu pergi ke Sa'labah untuk meminta zakat. Ketika sahabat itu pergi ke Sa'labah minta zakatnya, Sa'labah tidak memberi. Apa jawabnya Sa'labah? Saya kaya itu bukan Rasulullah. Saya kaya itu karena jerih payah, karena hasil kerja saya sendiri. Nah ini orang ya seperti itu sudah lupa dengannya, akhirnya pulang. Tidak diberi pulang.
Kemudian jarak berapa hari, Rasul menyuruh lagi sampai 3 kali. Sampai 3 kali, ternyata sampai 3 kali tidak tetap Sa'labah tidak mau memberi zakatnya. Bahkan hartanya tuh banyak melimpah ruah, yang namanya hayawan semua punya. Sampai itu semua alas pegunungan dibuat tempat hayawan piaraannya Sa'labah. Tempat Sa'labah. Lambat laun, karena ingkar janji, akhirnya yang hartanya banyak melimpah ruah, hayawan mati sedikit-sedikit. Sadar ketika hartanya diambil kembali oleh Allah, sadar akhirnya pergi ke Rasulullah mau mengasih, memberikan zakat. Rasul sudah tidak menerima karena tambah hari tambah nggak ada, sampai pada Rasulullah meninggal dunia, sampai selama hidupnya, sampai Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dikasih, tidak mau lah. Bagaimana saya mau? Rasulullah tidak menerima. Bukan karena apa? Karena Sa'labah sudah diperingati sampai 3 kali, tapi tetap dia itu tidak ingat kepada Allah, lupa dengan hartanya. Sayyidina Abu Bakar tidak menerima, masanya Sayyidina Umar tidak menerima, akhirnya Sa'labah meninggal. Jadi kalau masalah zakat ya harus kita keluarkan. Kalau sedekah ya kita itu sedekah, jangan berat untuk mengeluarkan sedekah. Jadi Rasulullah menerima kalau sedekah, jadi Allah yang menerima sedekah. Jadi kita sedekah kalau memang kita ikhlas lillahi ta'ala, kita itu tidak akan mengharapkan balasan sedikit pun kepada orang yang kita beri. Namanya ikhlas. Ya kalau kita memberi sesuatu kepada orang tapi niatnya untuk minta balasan, itu bukan karena lillahi ta'ala. Na'udzubillah. Dari kami cukupi sekian. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.